Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita dapat berjumpa kembali dalam keadaan sehat walafiat. Tentunya masih dalam materi kuliah terkait dengan hukum acara Mahkamah Konstitusi yang disusun oleh Ahmad Shauki Bawasir, SHMH. Setelah minggu kemarin kita sudah membahas terkait dengan pengujian peraturan perundang-undangan. Kali ini kita akan membahas terkait dengan jenis dan sifat persidangan di Mahkamah Konstitusi. Nah, pendahuluan dulu ya. Dasar aturan mengenai hukum acara di Mahkamah Konstitusi diatur dalam bab 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Perpu Nomor 1 Tahun 2013 tentang perubahan kedua kedua atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014. Jadi itu terkait dasar aturan terkait dengan hukum acara di Mahkamah Konstitusi. Nah, berkaitan dengan wewenang dari Mahkamah Konstitusi atau jenis sengketa yang dapat diajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi telah diatur dalam pasal 10 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang MK sebagai berikut. Yang pertama, Mahkamah Konstitusi itu berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final. Dan yang kedua, untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang ketiga adalah memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang keempat, memutus pembubaran partai politik dan yang terakhir adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Nah, persidangan di MK. Nah, yang pertama dilihat dari materi persidangan terkait dengan proses suatu perkara. Sidang MK dapat dibagi menjadi empat, yaitu yang pertama pemeriksaan pendahuluan, yang kedua adalah pemeriksaan persidangan, yang ketiga rapat permusyawaratan hakim atau RPH, dan yang keempat pengucapan putusan. Nah, keempat jenis persidangan tersebut memang dapat dilihat sebagai tahapan persidangan suatu perkara. Namun dalam perkara-perkara tertentu dapat terjadi tidak semua jenis persidangan itu dibutuhkan. Nah, terdapat perkara-perkara tertentu yang memerlukan pemeriksaan pendahuluan dan setelah panel hakim konstitusi melaporkan kepada pleno hakim dalam rapat permusyawaratan dalam permusyawaratan sorry dalam dalam rapat permusyawaratan hakim perkara dimaksud sudah dapat diputuskan. Hal itu dapat terjadi dalam perkara-perkara sebagai berikut. A. Perkara yang dari sisi pemohon sudah dapat ditentukan bahwa pemohon tidak memiliki hak mengajukan permohonan atau legal standing, atau materi permohonan bukan merupakan wewenang Mahkamah Konstitusi. Untuk perkara demikian dapat langsung diputus dengan amar putusan tidak dapat diterima atau need of verklart. Dalam praktik, beberapa perkara yang diputus setelah pemeriksaan pendahuluan tanpa melalui pemeriksaan persidangan pada umumnya. Nah, karena pemohon tidak dapat menjelaskan kerugian konstitusional yang diderita akibat ketentuan undang-undang yang dimohonkan. Di sisi lain, terdapat pula perkara-perkara yang aspek legal standingnya baru dapat diketahui setelah memeriksa pokok perkara. Oleh karena itu, terdapat perkara yang walaupun telah memasuki pemeriksaan persidangan, tetapi putusannya tidak dapat diterima. Itu. Yang B, pemohon memiliki legal standing dan materi permohonannya merupakan wewenang MK serta sudah sangat jelas dan dapat segera diputus untuk dikabulkan. Putusan dengan amar dikabulkan yang dilakukan tanpa melalui pemeriksaan persidangan misalnya adalah putusan nomor 102 PUU nomor 7 garing 2009 mengenai pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden. Nah, Majelis Hakim seperti tertuang dalam pertimbangan putusan menyatakan bahwa pasal 54 Undang-Undang MK tidak mewajibkan MK meminta keterangan pihak terkait untuk memutus suatu perkara.
Ketentuan tersebut menyatakan bahwa MK dapat meminta keterangan kepada pihak terkait yang berarti boleh dilakukan dan boleh tidak, bergantung dari perkara dan urgensi keterangan yang diperlukan. Itu ya. Nah, berdasarkan ketentuan pasal 40 ayat 1 Undang-Undang MK menyatakan bahwa sidang MK terbuka untuk umum, kecuali rapat permusyawaratan hakim atau RPH. Dengan demikian, dari 4 jenis persidangan, semuanya dilakukan secara terbuka untuk umum, kecuali RPH, rapat permusyawaratan hakim. Nah, ketentuan itu juga menunjukkan bahwa RPH merupakan rapat tertutup yang bersifat rahasia. Namun dalam praktiknya, pemeriksaan persidangan dapat dilakukan tertutup berdasarkan keputusan Majelis Hakim Konstitusi itu sendiri. Nah, tadi sudah dijelaskan di awal ada tahap pemeriksaan pendahuluan. Pemeriksaan pendahuluan merupakan persidangan yang dilakukan untuk memeriksa kelengkapan dan kejelasan materi permohonan sebelum memasuki pemeriksaan pokok perkara. Dalam prakteknya, pemeriksaan pendahuluan ini selain memeriksa kelengkapan administrasi perkara, juga memeriksa dua aspek yang menentukan keberlanjutan perkara, yaitu apakah pemohon memiliki kualifikasi untuk mengajukan permohonan dimaksud atau dikenal dengan istilah memiliki legal standing, dan apakah perkara yang dimohonkan tersebut merupakan wewenang Mahkamah Konstitusi. Tuh. Nah, kejelasan materi permohonan menjadi salah satu wilayah pemeriksaan pendahuluan agar apa yang dimohonkan dapat dirumuskan dan dipahami dengan jelas, baik oleh pemohon maupun oleh hakim konstitusi. Hal itu sangat diperlukan agar pemeriksaan persidangan dapat dilakukan dengan efektif dan fokus pada persoalan yang dimohonkan. Secara keseluruhan, pemeriksaan pendahuluan meliputi yang pertama, identitas dan kualifikasi pemohon, kewenangan bertindak dan surat-surat kuasa, dan yang kedua adalah kedudukan hukum pemohon, yang ketiga adalah isi permohonan merupakan wewenang MK dan apabila perlu dilakukan penyederhanaan masalah yang diajukan, termasuk penggabungan perkara yang memiliki posita dan petitum yang sama. Yang keempat, perubahan permohonan baik atas saran hakim maupun atas kehendak pemohon sendiri. Yang kelima, alat-alat bukti yang akan diajukan. Yang keenam, saksi ahli dan pokok keterangan yang akan diberikan. Yang terakhir adalah pengaturan jadwal sidang dan tata tertib sidang. Nah, pemeriksaan pendahuluan biasanya dilakukan oleh majelis hakim panel, namun dalam perkara-perkara tertentu dipandang penting dan harus segera diputus. Pemeriksaan pendahuluan dapat juga langsung dilakukan oleh Majelis Hakim Pleno. Dalam pemeriksaan pendahuluan ini, Hakim Konstitusi wajib memberikan nasihat kepada pemohon untuk melengkapi dan atau memperbaiki permohonan. Ketentuan pasal 39 ayat 2 untuk Undang-Undang MK memberikan batas waktu kepada pemohon untuk melengkapi atau memperbaiki permohonannya paling lambat 14 hari. Dalam praktiknya, perbaikan tersebut dapat dilakukan kurang dari 14 hari, bahkan dapat dilakukan sesaat setelah persidangan atau bahkan pada saat persidangan itu sendiri. Hal ini sesuai dengan prinsip peradilan yang cepat, apalagi untuk suatu perkara tertentu yang telah ditentukan batas waktunya. Untuk perkara PHPU, Presiden dan Wakil Presiden, serta PHPU Pemilu Kada, misalnya, tidak mungkin memberikan batasan waktu selama 14 hari karena MK sendiri ditentukan oleh undang-undang harus memutus paling lama 14 hari sejak perkara diregistrasi seperti itu ya. Nah, pemeriksaan pendahuluan, oke, pemeriksaan pendahuluan dilakukan dalam bentuk sidang panel hakim terbuka untuk umum. Nah, pemeriksaan pendahuluan dapat dilakukan lebih dari satu kali apabila dia dilakukan untuk memperbaiki atau melengkapi dan memperjelas permohonan serta pemeriksaan perbaikan permohonan yang telah dilakukan oleh pemohon. Nah, hasil sidang pemeriksaan pendahuluan akan dilaporkan oleh panel hakim kepada pleno hakim MK. Dalam hal ini pemeriksaan pendahuluan dilakukan oleh panel hakim. Dalam laporan tersebut disertai dengan rekomendasi dari panel hakim apakah perkara tersebut dapat dilanjutkan ke pemeriksaan persidangan karena terpenuhinya syarat legal standing dan masuk ke kewenangan MK, atau diputus tidak dapat diterima tanpa memasuki pokok perkara karena tidak terpenuhinya salah satu atau kedua syarat legal standing dan kewenangan MK. Selain karena selain kedua alat tersebut dapat pula terjadi suatu perkara belum dapat ditentukan apakah pemohon memiliki legal standing atau tidak atau perkara dimaksud menjadi wewenang Mahkamah Konstitusi atau tidak sebelum memasuki pemeriksaan pokok perkara. Oleh karena itu,
Pemeriksaan kedua hal itu dilakukan bersamaan dan menjadi bagian dari pemeriksaan pokok perkara. Pleno hakim dapat memutuskan menerima rekomendasi panel hakim atau memutuskan lain berbeda dengan rekomendasi itu. Oleh karena itu, walaupun dalam pemeriksaan pendahuluan yang mengikuti sidang adalah panel hakim, namun putusan tetap diambil oleh pleno hakim, yaitu 9 orang hakim konstitusi atau setidak-tidaknya 7 hakim konstitusi. Tuh. Nah, masuk dalam tahap selanjutnya yakni pemeriksaan persidangan. Dalam pemeriksaan persidangan adalah jenis persidangan yang dilakukan untuk memeriksa permohonan, alat bukti, keterangan termohon jika ada, keterangan saksi, keterangan ahli, dan keterangan pihak terkait. Nah, untuk kepentingan pemeriksaan persidangan, hakim konstitusi wajib memanggil para pihak yang berperkara untuk memberikan keterangan yang dibutuhkan dan atau meminta keterangan secara tertulis kepada lembaga negara yang terkait dengan permohonan. Lembaga negara dimaksudkan wajib memberi keterangan yang diminta dalam jangka waktu 7 hari. Nah, biasanya dalam pemeriksaan persidangan, oh sorry. Nah, pemeriksaan persidangan pada prinsipnya, eh sorry. Nah, pemeriksaan persidangan pada prinsipnya dilakukan oleh pleno hakim konstitusi kecuali untuk perkara tertentu berdasarkan keputusan ketua Mahkamah Konstitusi dapat dilakukan oleh panel hakim. Sidang pemeriksaan persidangan dilakukan secara terbuka kecuali ditentukan oleh majelis hakim. Tahapan pemeriksaan persidangan adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah penyampaian pokok-pokok permohonan secara lisan, penyampaian pokok permohonan penyampaian pokok-pokok jawaban termohon atau keterangan pihak-pihak terkait secara lisan. Yang ketiga, pemeriksaan alat bukti dari pemohon maupun dari termohon dan pihak terkait. Penyampaian pemeriksaan keterangan dan saksi. Oh, ini dibagikan ya. Sorry. Nah, saya lanjut ya. Saya ulangi lagi. Tahapan pemeriksaan persidangan adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah penyampaian pokok-pokok permohonan secara lisan, penyampaian pokok-pokok jawaban termohon atau keterangan pihak-pihak terkait secara lisan, pemeriksaan alat bukti dari permohon maupun dari termohon dan pihak terkait, penyampaian dan pemeriksaan keterangan saksi dan atau ahli yang diajukan pemohon, penyampaian pemeriksaan keterangan saksi dan atau ahli yang diajukan oleh termohon atau pihak terkait, penyampaian kesimpulan oleh pemohon, penyampaian kesimpulan oleh termohon dan atau pihak terkait. Nah, dalam persidangan Mahkamah Konstitusi, permohonan, jawaban termohon dan keterangan pihak terkait serta keterangan ahli juga disampaikan secara tertulis. Oleh karena itu, dalam forum persidangan, penyampaian secara lisan dilakukan tidak dengan membaca dokumen tertulis yang telah disampaikan kepada Mahkamah Konstitusi, melainkan hanya menyampaikan hal-hal pokok yang dipandang penting. Setelah itu, dia lanjutkan dengan pemeriksaan berupa tanya jawab, baik dengan pemohon, termohon, pihak terkait, saksi, atau ahli maupun dengan hakim konstitusi. Nah, yang terakhir adalah rapat permusyawaratan hakim atau RPH. Tahap selanjutnya ya. Nah, di dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2000 sorry. Di dalam Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 junto Nomor 8 tahun 2011 hanya terdapat satu ketentuan yang terkait dengan rapat permusyawaratan hakim atau RPH. Pasal 40 ayat 1 menyatakan bahwa sidang MK terbuka untuk umum kecuali rapat permusyawaratan hakim. Tidak terdapat penjelasan yang dimaksud dengan RPH tersebut. Ketentuan tentang RPH juga tidak diatur dalam PMK. RPH merupakan salah satu jenis dari sidang pleno yang sifatnya tertutup. RPH juga membahas perkara bersifat rahasia yang hanya diikuti oleh para hakim konstitusi, panitera, dan panitera pengganti. Di dalam RPH ini dibahas perkembangan suatu perkara, putusan, serta ketetapan terkait dengan suatu perkara. Khusus untuk RPH, pengambilan putusan perkara diatur dalam pasal 45 ayat 4 sampai dengan ayat 10 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Junto Nomor 8 Tahun 2011 dan akan dibahas pada bagian putusan dalam bab ini. Nah, yang terakhir adalah pengucapan putusan ya. Tahapan selanjutnya, sidang pengucapan putusan pada akhirnya adalah sidang pleno, namun berbeda dengan sidang pleno pemeriksaan persidangan. Dalam sidang pleno pengucapan putusan, agendanya adalah hanya pembacaan putusan atau ketetapan MK untuk suatu perkara yang telah diperiksa dan diadili. Nah,
Putusan biasanya dibacakan secara bergantian oleh Majelis Hakim Konstitusi, diawali oleh ketua sidang, dilanjutkan oleh hakim konstitusi yang lain, dan pada bagian kesimpulan, amar putusan dan penutup dibacakan oleh ketua sidang lagi. Setiap hakim konstitusi akan mendapatkan bagian tertentu dari putusan untuk dibacakan secara berurutan, kecuali hakim konstitusi yang dalam posisi mengajukan pendapat yang berbeda atau dissenting opinion, atau alasan yang berbeda atau concurring opinion. Hakim mengajukan dissenting opinion atau concurring opinion membacakan pendapatnya atau alasannya sendiri setelah ketua sidang membacakan amar putusan. Jadi, sidang pleno pengucapan putusan harus dilakukan secara terbuka untuk umum. Hal ini merupakan keharusan karena apabila putusan diucapkan dalam persidangan yang tertutup, akan berakibat putusan MK tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum. Putusan MK memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno pengucapan putusan terbuka untuk umum. Dengan demikian, putusan MK bersifat tetap dan mengikat sejak setelah sidang pengucapan putusan selesai. Itu. Jadi itu saja yang saya sampaikan terkait dengan materi kuliah jenis dan sifat persidangan di Mahkamah Konstitusi. Mungkin ada yang mau ditanyakan. Apabila tidak ada ataupun mau ditanyakan secara online, itu bisa langsung ke email pribadi saya atau bisa langsung WA di yang tertera di slide berikut ya. Oke, eh, kalau tidak ada pertanyaan, materi hari ini saya akan tutup. Materi keempat dan akan dilanjutkan dengan materi kelima minggu depan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah-salah kata yang kurang berkenan. Akhir kata dari saya, Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.